Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Tutor Mata Kuliah Perencanaan Program Komunikasi FSIK 4204 Ibu Kiki Rahmayani Hasibuan 02011153 dan teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yuniarti Andriani Juwita dengan NIM 053540267. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 3, yaitu tentang membuat plan book atau proposal PPK. Tema rencana aksi program komunikasi yang akan saya sampaikan yaitu tentang rencana aksi program komunikasi publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi digital dan keamanan data pribadi di lingkungan Kota Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan singkatnya mengenai tema yang akan saya sampaikan. Yaitu program ini berfokus pada perencanaan, penyusunan strategi, hingga pelaksanaan serangkaian kegiatan komunikasi, kampanye penyuluhan, media sosial, dan kolaborasi komunitas, guna menyebarluaskan pemahaman kepada masyarakat luas agar cakap, bijak, dan aman dalam menggunakan teknologi informasi dan media sosial. Tema ini sangat relevan dengan bidang ilmu komunikasi, mencakup aspek komunikasi massa, komunikasi organisasi, komunikasi antar pribadi, serta manajemen komunikasi. Oke, kita masuk pada bab pertama, yaitu di bab pertama ada pendahuluan. Nah, bagian ini berisi dasar-dasar dan alasan mengapa program komunikasi ini perlu dibuat dan dilaksanakan. Di dalam pendahuluan ini ada isi yang meliputi yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada perumusan masalah, yang ketiga ada tujuan program, yang keempat manfaat program, dan yang kelima yaitu ruang lingkup pembahasan. Di sini ada yang pertama ada latar belakang, yaitu menjelaskan tentang kondisi nyata di lapangan, masalah atau peluang yang ada, serta alasan mendasar perlunya intervensi komunikasi. Kemudian yang kedua ada perumusan masalah, merumuskan secara jelas apa masalah komunikasi yang ingin diselesaikan atau apa tujuan yang ingin dicapai. Kemudian ada tujuan program, yaitu menjelaskan apa yang ingin diraih secara umum dan khusus dari pelaksanaan program ini. Kemudian ada manfaat program, menjelaskan keuntungan atau dampak positif program bagi sasaran, pelaksana, maupun pihak lain. Kemudian yang terakhir ada ruang lingkup pembahasan, yaitu tentang menentukan batasan materi, sasaran, dan waktu agar program terarah dan tidak meluas. Kemudian di bab 2 ada analisis situasi dan pengkajian. Nah, bagian ini berisi hasil penelitian, pengamatan, dan analisis mendalam mengenai kondisi yang akan ditangani sebagai dasar penyusunan strategi. Di dalamnya meliputi yaitu analisis situasi yang pertama, yang kedua analisis pemangku kepentingan, yang ketiga analisis SWOT atau SWOT, yang keempat yaitu kebutuhan informasi. Oke, yang pertama yaitu ada analisis situasi. Analisis situasi yaitu gambaran umum kondisi sasaran, lingkungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang berkaitan dengan masalah. Yang kedua yaitu ada analisis pemangku kepentingan, yaitu mengidentifikasi siapa saja sasaran komunikasi atau utama dan sekunder, siapa pendukung, siapa penentang, dan siapa pihak yang berpengaruh. Kemudian ada yang ketiga yaitu analisis SWOT, SWOT ya, menguraikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada di lingkungan internal maupun eksternal berkaitan dengan pelaksanaan program. Kemudian yang terakhir ada kebutuhan informasi,
yaitu menjelaskan apa saja informasi yang sudah dimiliki, apa saja yang belum diketahui, dan informasi apa yang dibutuhkan sasaran. Kemudian lanjut ke bab 3, yaitu ada strategi komunikasi. Pada bagian ini merupakan bagian inti dari rencana aksi, berisi rancangan, cara, atau pendekatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oke, yang pertama yaitu ada tujuan komunikasi, yaitu menjelaskan perubahan apa yang diharapkan terjadi pada pengetahuan, sikap, maupun perilaku sasaran setelah menerima pesan. Kemudian ada strategi pesan yang kedua ya, yaitu menentukan tema utama, pokok-pokok pesan, bahasa yang digunakan, dan nada penyampaian pesan. Bisa berupa itu edukatif, persuasif, ataupun informatif, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu strategi saluran atau media, yaitu memilih dan menentukan media atau saluran komunikasi yang paling efektif dan sesuai dengan karakteristik sasaran media massa, media sosial, komunikasi tatap muka, dan media luar ruang, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada strategi komunikator, yaitu menentukan siapa yang paling tepat menyampaikan pesan agar dipercaya dan didengar oleh sasaran, tokoh masyarakat, ahli, selebritas, pejabat, atau siapapun itu. Kemudian selanjutnya ada bab 4, yaitu rencana aksi dan pelaksanaan. Pada bagian ini berisi rincian teknis mengenai bagaimana program akan dijalankan, disusun secara terperinci dan terukur. Di dalamnya meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama rincian kegiatan. Rincian kegiatan yaitu daftar lengkap kegiatan yang akan dilakukan, uraian proses kerja, dan langkah-langkah teknik pelaksanaan. Yang kedua yaitu ada jadwal pelaksanaan, yaitu penyusunan waktu mulai hingga selesai setiap kegiatan dalam bentuk tabel waktu atau garis waktu. Kemudian yang ketiga ada pembagian tugas dan organisasi, yaitu menjelaskan struktur tim pelaksana, tugas masing-masing orang atau bagian, dan tanggung jawab. Kemudian ada rencana anggaran biaya, yaitu rincian perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan, meliputi biaya operasional, produksi, promosi, dan lain-lain. Kemudian ada sumber daya yang diperlukan, yaitu penjelasan tentang kebutuhan tenaga, alat, bahan, dan dukungan fasilitas yang dibutuhkan. Oke, kita masuk ke bab 5, yaitu bab terakhir. Di sini ada pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Bagian ini berisi rancangan cara mengukur keberhasilan program dan bagaimana hasilnya akan dilaporkan. Di dalamnya meliputi beberapa hal, yaitu yang pertama ada indikator keberhasilan. Indikator keberhasilan yaitu menetapkan tolak ukur yang jelas untuk menilai apakah tujuan program sudah tercapai atau belum. Misalnya persentase peningkatan pengetahuan, jumlah partisipan, atau jangkauan media. Kemudian yang kedua ada metode pemantauan. Metode pemantauan ini yaitu cara mengamati perkembangan kegiatan selama berlangsung guna memastikan berjalan sesuai rencana. Kemudian ada metode evaluasi, cara mengukur hasil akhir dan dampak program apakah efektif, efisien, dan sesuai sasaran. Kemudian ada bentuk pelaporan, yaitu menjelaskan bagaimana, kapan, dan kepada siapa laporan kemajuan dan hasil akhir program disampaikan. Kemudian yang terakhir yaitu ada rencana tindak lanjut, yaitu langkah apa yang akan dilakukan setelah program selesai, apakah dilanjutkan, diperbaiki, atau dihentikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan penjelasan yang saya sampaikan atau kekeliruan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.